Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah ilmu pendidikan Islam, yaitu mempresentasikan hasil daripada mini research yang telah kami laksanakan, yaitu berjudul Peran PKBM Muslim Cendekia dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Cikakak. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada dosen pengampu ilmu pendidikan Islam, yaitu Dr. Siti Komariah SPDI MPD, yang telah membimbing di dalam pembuatan mini research ini. Langsung saja di sini saya akan membahas hasil daripada mini research ini, yaitu yang pertama, lokasi penelitian daripada mini research ini yaitu bertempat di Kampung Sukasari RT 06 RW 02 Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Nah, ini merupakan lokasi daripada penelitian yang telah kami lakukan. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini berjudul Peran PKBM Muslim Cendekia dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya itu menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh, yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang kemudian hasil daripada ketiga cara perolehan data-data tersebut dianalisis dan dibuatlah kesimpulan akhir yang disebut dengan hasil penelitian. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, kita ingin mengetahui peran PKBM Muslim Cendekia dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Cikakak. Poin yang kedua, bagaimana faktor pendorong dan penghambat PKBM Muslim Cendekia di dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Cikakak. Poin yang ketiga, bagaimana evaluasi PKBM Muslim Cendekia dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Cikakak. Ini merupakan rumusan masalah di dalam penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya yaitu peran PKBM Muslim Cendekia di Kecamatan Cikakak. Peran sendiri menurut Surjono Sukanto bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugasnya, maka ia menjalankan peran. Nah, itu disebut dengan peran. Nah, peran sendiri di sini sebagai tempat masyarakat belajar atau learning society. Nah, PKBM juga merupakan tempat masyarakat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan bermacam ragam keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhannya, sehingga masyarakat berdaya dalam meningkatkan kualitas dan kemandirian dalam kehidupannya. Nah, hal ini dilihat melalui berbagai macam program yang telah dilaksanakan, mulai dari yang bersifat penyadaran atau pendidikan dan penyuluhan, menjadikan PKBM sebagai tempat masyarakat untuk belajar sampai kepada pelatihan atau life skill. Pelatihan yang dilakukan itu diantaranya
adalah pelatihan tata busana dan pelatihan tata rias pengantin. Selanjutnya, ada faktor pendorong dan penghambat PKBM Muslim Cendekia dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Cikakak. Faktor yang pertama itu diakibatkan oleh masyarakat yang putus sekolah, akan tetapi masyarakat tersebut ingin mengentaskan pendidikannya melalui jalur pendidikan non formal. Nah, yaitu di sini PKBM Muslim Cendekia lah yang berperan di Kecamatan Cikakak untuk mengentaskan masyarakat-masyarakat yang putus sekolah. Adapun kendala yang dihadapi oleh PKBM Muslim Cendekia yaitu sarana dan prasarana dari mulai gedung untuk masyarakat melaksanakan pembelajaran belum ada, dan itu masih menggunakan gedung sekolah lain untuk dilaksanakannya pembelajaran tersebut, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut kurang begitu efektif. Lalu yang kedua, buku-buku yang tersedia masih kurang. Tentunya itu sangat menghambat bagi masyarakat yang tengah mengentaskan pendidikannya di jalur non formal. Terus hambatan lainnya berasal dari masyarakat, yaitu cenderung ke waktu pembelajarannya masih belum bisa diefektifkan. Adapun kendala-kendala lain seperti fasilitas, alat peraga, kurangnya kesadaran masyarakat, dan akses yang jauh dari pemukiman menuju lokasi sekolah menjadi sebuah penghambat bagi berlangsungnya penerapan PKBM Muslim Cendekia. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor pendukung, itu dari mulai tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh ibu-ibu, tokoh pemuda di lingkungan masyarakat Cikakak, serta dibantunya masyarakat yang paham teknologi, sehingga para pembelajar di sana diajarkan berbagai keahlian, diantaranya seperti teknologi ilmu komputer atau TIK, bahasa, terus ada menjahit juga, dan lain sebagainya. Serta PKBM Muslim Cendekia juga memiliki sebuah podcast yang membantu demi kelancaran kegiatan pembelajaran di PKBM Muslim Cendekia. Nah, ini merupakan faktor-faktor pendukung untuk berlangsungnya PKBM Muslim Cendekia untuk menerapkan pembelajaran di Kecamatan Cikakak. Poin ketiga yaitu ada evaluasi PKBM Muslim Cendekia dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Cikakak. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka masih banyak yang harus dievaluasi oleh PKBM Muslim Cendekia. Di antaranya, pemerintah daerah harus lebih memperhatikan terkait tempat buat belajar agar masyarakat yang mengikuti PKBM ini dapat melaksanakan pembelajaran dengan nyaman dalam kegiatan pembelajaran agar nantinya mempunyai tempat khusus. Nah, sementara untuk buku belajar seharusnya sudah dipersiapkan sebelum merencanakan proses pembelajaran sehingga masyarakat bisa belajar dengan efektif. Nah, untuk selanjutnya mengenai waktu pembelajaran, seharusnya warga dan pengelola daripada PKBM Muslim Cendekia ini harus sudah mempunyai jadwal yang tetap sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu mengenai data dan sumber data. Nah, di sini data terbagi menjadi dua, ada data primer, ada data sekunder. Yang pertama, data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti dengan cara mengidentifikasi suatu permasalahan sesuai dengan arah daripada permasalahan. Lalu data-data primer
dapat diperoleh dengan berbagai macam cara seperti melakukan wawancara terhadap narasumber, terus observasi, dan dokumentasi. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data penunjang dari sebuah penelitian yang bersumber dari selain data primer yang tadi, yang secara tidak langsung sangat berguna dan sangat membantu dalam memperoleh informasi di dalam penelitian yang dilaksanakan. Nah, jadi di dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan sumber data itu terbagi menjadi dua, ada data primer, ada data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data itu ada tiga, yang tadi ada wawancara, ada observasi, dan dokumentasi. Nah, ini merupakan teknik pengumpulan data dari mini riset yang telah kami lakukan. Lalu ada hasil temuan atau temuan hasil. Peran PKBM Muslim Cendekia sangat membantu masyarakat Cikakak, khususnya masyarakat di lingkungan wilayah Pelabuhan Ratu, karena kultur wilayah minim dari pendidikan. Nah, oleh sebab itu, PKBM Muslim Cendekia berperan untuk mengentaskan di dalam pendidikan yang belum terselesaikan. Jadi itulah mini riset yang telah kami lakukan di Kecamatan Cikakak. Mudah-mudahan ini dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, terkhususnya buat kami yang telah melaksanakan mini riset tersebut. Umumnya buat kita semua, semoga dapat menjadi sebuah pembelajaran yang sangat bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.